sudah hadir bersama kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Presiden. Amin. Maskernya dibuka, Pak. Maskernya dibuka. Oke, kompang saya. Ali Haji Ustaz. Di belakang sana atau di depan itu masuk Bapak Asri Purwakarta sudah hadir. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSG, mohon untuk sambutan yang meriah dan hangat tentunya untuk Bapak Anies. Alhamdulillah. Merupakan yang sangat langka dan bersejarah khususnya untuk keluarga besar PT Asri. Dokter Hussein. Selamat datang Bapak di rumah. Baik Bapak Ibu yang terhormat, boleh untuk kembali di tempat duduknya saja untuk memberikan jalan kepada Bapak Anies. Mau dadah-dadah boleh. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak. Baik, silakan untuk para peserta dan juga yang sudah hadir, kecuali mungkin media, tim media. Peserta boleh untuk kembali duduk dengan rapi. Terima kasih banyak telah disediakan duduk kembali, kecuali mungkin dari tim media yang akan meliput kegiatan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Masya Allah, senang rasanya saya bisa ketemu langsung dengan ya. Saya tidak sekuat Najwa Shihab ya. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu kesempatan kali ini sudah hadir, yaitu tentunya orang kesayangan kita semua insya Allah ya. Amin, amin. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, selamat datang tentunya. Alhamdulillah, ini merupakan bagian juga dari kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, peresmian gedung poli eksklusif RSU Asri Purwakarta. Selanjutnya, Bapak yang terhormat Bapak Anies, mungkin sambil kita berjalan karena di Purwakarta. Yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, selamat datang Bapak di Pembaku Asri. Yang terhormat Bapak Ahmad Amaya Jenderal Ayono, owner SCT Pasti Kencana yang hari ini hadir. Juga Direktur Rumah Sakit Asri, Direktur Utama PT Asri Bersihkan Bu Betty, dan Ketua Komite Medik Dokter Spesialis Penyakit Dalam dari IAI, dari fotografer, dari perawat nasional dari bidan, yang alhamdulillah pada hadir Pak Anies. Tentunya kebahagiaan buat kami. Hari ini adalah rangkaian daripada kegiatan peresmian Poliklinik Eksekutif Rumah Sakit Asri, di antaranya ada seminar. Kemarin kita mengadakan pengobatan gratis, mengadakan senam bersama dengan lansia. Alhamdulillah hari ini yaitu dengan seminar. Bahwasanya Rumah Sakit Asri ini berawal dari prakteknya Ibu Bidan Betty dan Ibu. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Kabupaten Purwakarta Bapak Ki Haji Nana, dan juga tokoh Purwakarta Sakit Asri Bu Dr. Sekar, Direktur PTMC Ibu Betty Menteri Betty. Kemudian
Ketua Komite Medik, dan juga pengurus ID yang hadir bersama di sini. Hadir juga ini Dr. Hussein yang saya hormati. Dan mulia itu makin hari makin tumbuh berkembang. Dan kita menyadari persis bahwa fasilitas kesehatan seperti ini memang amat dibutuhkan supaya kebutuhan pelayanan itu tidak selalu terkonsentrasi. Tadi saya tanya, di Jakarta ini jaraknya dari sini 2 jam paling. Yang datang ke Jakarta justru dari tempat-tempat yang radiusnya kira-kira 3 jam dari Jakarta, bahkan sampai Cirebon. Nah, pada waktu itu policy kami adalah tidak membedakan, tidak usah dilihat KTP-nya karena kita melayani. Tapi dalam bayangan kami harusnya memang ada lebih banyak lagi fasilitas kesehatan di kawasan ini sehingga rakyat yang membutuhkan tidak perlu pergi-pergi jauh ke, kalau di sini ke Bandung atau pergi ke Jakarta. Dan alhamdulillah Rumah Sakit Asri ini memberikan fasilitas itu. Jadi tepuk tangan. Rumah Sakit betul perkembangan ilmu di bidang kesehatan ini bergerak amat cepat. Dan tuntutan untuk pelayanan yang makin baik itu makin hari makin meningkat. Ketika dilakukan survei tentang pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kita sering ketemu hasil yang menunjukkan masyarakat puas. Sementara puas atau tidak puas itu bahasa resminya tergantung harapan. Jadi tingkat kepuasan itu fungsi dari harapan. Semakin tinggi harapan, semakin sulit puas. Semakin rendah harapan, semakin mudah puas. Tapi bahwa memiliki standar yang tinggi, artinya warga di sini dilatih untuk menyaksikan fasilitas yang tingkat kepuasannya makin tinggi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Asri. Dalam rumah melahirnya di rumah. Dan saya rasa ini adalah satu praktek yang makin hari makin berkurang karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki bidan sekarang sudah lebih lengkap. Selamat Pak dari rumah bersalin di sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. Karena disinilah semua kegiatannya dari semangatnya bukan sebagai entitas untuk profit center, tapi sebagai entitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kepada para dokter semua. Saya sampaikan selamat telah memiliki fasilitas yang bagus. Mudah-mudahan dengan begitu pelayanan menjadi lebih baik. Dan kita semua hormat kepada pribadi-pribadi yang mau mengabdi di tempat-tempat yang belum tentu dekat dengan keramaian kota besar. Apalagi menjadi dokter, berhadapan dengan masyarakat yang bukan saja perlu mendapat pelayanan kesehatan, tapi perlu mendapatkan edukasi tentang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka fasilitas baru yang dimiliki Rumah Sakit Asri dinyatakan resmi digunakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon ditunggu sebentar. Dan ini pertama kali juga Pak, saya sudah selesai tugas meresmikan sesuatu Pak. Tidak apa-apa Pak. Sudah setahun ini saya nggak bilang resmi-resmian Pak. Tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan nanti sebentar lagi Bapak juga diresmikan ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak tunggu sebentar. Saya tentunya ingin berikan kesempatan dulu karena di sini banyak sekali yang ingin bertanya langsung. Saya juga pengurus ini sama Purwakarta. Yang ingin saya tanyakan nih Pak, ini sesuai juga dengan tema seminar yang saat ini nih Pak Anies tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 13 Tahun 2023. Kan penolakan luar biasa dari 5 organisasi profesi kesehatan, termasuk saya juga dan teman-teman di Purwakarta ini beberapa kali ya kita ke Jakarta demo ke Senayan waktu itu untuk menolak, tapi ya akhirnya disahkan juga begitu ya. Sektor isu, Aman jawabannya. ya. Gimana Pak? Aman. Aman. Jadi aman, aman. Saat ini masih dalam proses awal judicial review Pak Anies di MK, dan kami dari ID kebetulan saya juga masih komunikasi juga dengan teman-teman PBID juga. Sampai saat ini masih mengupayakan untuk tetap
Mudah-mudahan ini bisa diterima di sini. Nah, pertanyaannya satu, sebenarnya sikap Pak Anies sendiri terhadap undang-undang ini seperti apa? Terlepas bahwa saat ini sudah menjadi undang-undang dan memang kita sebagai warga negara kan memang harus patuh dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya dan insya Allah Pak Anies menang ya. Ini aminnya kenceng banget ya. Mudah-mudahan didengar. Ini undang-undang mau diapakan Mbak nanti kalau Bapak sudah dilantik Pak? Itu aja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berat sekali pertanyaannya, tapi mau langsung dijawab Pak Ya. sekali Pak. Kalau saya dari sisi rakyat Pak, jadi terkait dengan dihapuskannya mandatory spending. Nama Ibu? Oh ya, nama saya Ika Nur Fitriani, Dr. Ika, dan saya juga dulu tugas di sini Pak. Jadi terkait dihapuskannya mandatory spending dan digantikan dengan anggaran kesehatan berbasis yang kita masih belum tahu turunannya seperti apa gitu ya. Dan yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah ketika kalau nggak ada anggaran dari APBN ataupun APBD yang dikhususkan untuk kesehatan. Artinya kan pemerintah bebas untuk ngasih atau nggak ngasih anggaran tersebut kepada masyarakat. Nah kami dari sisi masyarakat, apakah nanti kalau tadi kan disebutkan bahwasanya ketika standar kita tinggi, otomatis kan kita pengen pelayanan yang lebih baik. Nah bagaimana pelayanan itu kemudian bisa kita dapatkan kalau anggaran kesehatannya dihapuskan. Lalu kemudian ketika kemudian nanti insya Allah Pak Anies menjadi presiden, menterinya juga kemungkinan akan ganti. Apakah kemudian punya pola pikir yang sama terkait dengan mandatory spending yang kemudian diganti dengan anggaran-anggaran yang katanya sih berbasis pada sasaran seperti itu? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Dr. Ika dan juga tadi semuanya ada Dr. Fani Fathia. Silakan Bapak. Hadirin sekalian. Jadi ketika kita membawa gagasan perubahan, yang ini kami seriusin gagasannya. Bukan sekedar berbicara pergantian orang, tapi lebih substantif dari itu, yaitu kebijakan. Kita menginginkan agar sumber daya yang dimiliki oleh Republik ini itu dimanfaatkan dengan beberapa prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, dan salah satu yang utama adalah prinsip keadilan. Kami menggagas, maka kita ingin ke depannya jangan sampai prinsip keadilan itu hilang di dalam pengambilan kebijakan. Jadi ketika tadi ada pertanyaan bagaimana dengan prosesnya, nah nomor satu pertanyaan tadi, proses ini kalau kami perhatikan banyak sekali proses-proses penyusunan regulasi yang sifatnya cepat berlangsung, minim partisipasi, minim keterbukaan, sehingga banyak yang terjadi itu diputuskan dulu baru perdebatan panjang. Terbuka, melibatkan semua, tapi itu ribet betul. Kami memang lebih panjang, tetapi ketika menjadi keputusan, semua pihak cenderung lebih mudah untuk menerima. Sepakatnya nggak lonjong, kadang-kadang kotak, tapi ada proses, ada pro kon. Nah, ini yang kami kemarin lakukan di Jakarta, dan ke depan kami melihat pendekatan dipakai unsur-unsur relevan. Satu, pelaku. Dua, pakar dengan komparatif perspektif. Tiga, pihak yang menerima atau pihak yang menyelenggarakan. Baik. Nah yang tidak puas ini kemana? Pergi ke luar negeri, pergi ke high end hospital yang fasilitasnya ini harus diiringi dengan peningkatan. Nah jangan sampai kita menghindari. Baswedan, PhD, didampingi oleh owner dari PT Asih Medical Center, yaitu Bapak Haji Rustandi SH dan juga Ibu. Boleh tepuk tangan ya semuanya, sudah selesai. Kemudian kedatangan oleh Bapak Anies dan berfoto bersama. Kita doakan mudah-mudahan
penandatangan langsung oleh tangan dari Bapak Haji Anies Rashid Baswedan ini menjadi satu kebanggaan khususnya masyarakat Purwakarta dan sekitarnya. Presiden ya, setuju ya? Ini Bu, Pak, izin Pak, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, setelah berfoto, para yang terhormat, silakan untuk duduk kembali nanti setelah selesai berfoto. Di belakang, Mas. Mike. Ya, ini satu momen meliput agenda Pak Anies hari ini dan Kita ngintil aja. Dr. Ikan Fitriani dan Dr. Karena ini momen yang sangat langka ya, momen yang sangat langka kita bertemu langsung dengan Bapak secara Anies. konkret nantinya bagaimana untuk Ya, memperbaiki jadi begini, secara keseluruhan, ketika kita berbicara perubahan bukan cuma satu undang-undang, tapi kita ingin agar pelayanan kesehatan di Indonesia itu memenuhi prinsip keadilan kesetaraan. Yang kedua, menomorsatukan kepentingan publik, kepentingan umum, dan kedua ini juga memastikan bahwa di lokasi manapun ada pelayanan yang setara. Dan yang ketiga, evidence based, berbasis kepada data, berbasis pada situasi yang ada di lapangan, sehingga kebijakan yang dibuat itu tidak bersifat simetris sama untuk semua tempat, tetapi menyesuaikan dengan tantangan yang ada di tempat-tempat warga kita berada. Indonesia ini terdiri dari pegunungan, dataran rendah, pantai, kepulauan, kepulauan kecil-kecil. Karena itulah prinsip ketiga tentang berbasis kepada data, fakta itu penting. Yang keempat, tentu kesepakatan global terkait pelayanan kesehatan dan konstitusi kita. Jadi tadi saya sampaikan, kami berharap dari teman-teman organisasi profesi nantinya bisa memberikan feeding kepada kita. Ada 4 yang kami minta tadi. 1, apa yang dari yang ada sekarang perlu ditingkatkan. 2, apa yang dari ada yang sekarang perlu dikoreksi. 3, apa dari yang sekarang ada yang perlu dihentikan, jangan dilanjutkan. 4, hal baru apa yang harus dikerjakan yang sekarang belum ada. Nah, jadi 4 aspek ini. Nah, kami terbuka sekali karena prinsip semangat perubahan itu bukan sekedar spesifik satu undang-undang, satu regulasi, tapi kami ingin agar ada perubahan yang memberikan perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, dan kenyamanan bagi semua. Satu, dua, satu kali lagi boleh? 1, 2. Ini salam Pak, satu lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. 1, 2, 3 Bapak. Iya, betul. Nikahnya bareng Iya, tunangan putra Bapak tuh. Ya, ke sana nggak? Bapak Presiden sehat, Bapak Presiden sehat.